Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah Putra Anjati dengan NIM 183251034. Di sini saya dan juga kelompok saya, kelompok 10, ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang sebuah tradisi yang sudah dilestarikan dan dijalankan sejak masa Kesultanan Banten pada zaman dahulu, yaitu tradisi panjang mulut. Tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Serang dan Banten terutama, karena tradisi ini memang dari awal pertama munculnya memang dari sana. Jadi secara historis tradisi panjang mulut sendiri itu berasal dari masa Kesultanan Banten yang dibawahi oleh Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1682. Pada saat itu Kesultanan merasa agama Islam sudah berkembang sangat pesat di wilayah Banten, karena wilayah Banten tersendiri termasuk dalam wilayah pelabuhan yang dimana banyak sekali pedagang-pedagang dari luar, misal dari Persia, Gujarat, India, yang memberikan ajaran-ajaran Islam ke masyarakat Indonesia pada saat itu. Sehingga penyebaran Islam itu tidak hanya melalui dakwah dan juga dakwahnya tidak hanya melalui pengajian dan juga ceramah, namun juga melalui salah satu tradisi, yaitu tradisi panjang mulut ini. Tradisi ini memiliki dua kata, yaitu panjang dan mulut. Kata panjang itu memiliki arti susunan makanan dan juga rangkaian makanan yang diatur memanjang membentuk sebuah kapal. Sedangkan mulut sendiri memiliki arti, yaitu maulitan, yang memiliki arti kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Tradisi panjang mulut ini sangat berkaitan erat dengan agama Islam. Nah, karena dari inti pelaksananya sendiri, panjang mulut ini dilaksanakan sebagai memperingati dan meneladani hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh umat Islam. Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya, pelaksanaan panjang mulut ini juga diharapkan dapat menjadi media dan mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, panjang mulut ini juga memiliki nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah untuk mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil bumi dan rezeki yang telah diberikan selama ini. Yang kedua juga menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui pembacaan sholawat, karena inti dari acara ini sendiri yaitu untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Kebersamaan sendiri juga dicerminkan dari adanya kegiatan ini. Yang keempat, ada sedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi tak hanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini juga sebagai media untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanan dan hasil bumi yang disusun dalam panjang mulut merupakan simbol bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dibagikan kepada sesama. Dengan demikian, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan menjadi simbol untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaannya, tradisi panjang mulut Serang ini umumnya melalui beberapa tahapan, seperti tahap persiapan, arak-arakan, acara keagamaan, dan pembagian panjang mulut. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, masyarakat Banten bergotong royong untuk membuat makanan khas Banten seperti nasi uduk, lauk pauk, kue tradisional, serta hasil bumi. Semua makanan akan disusun rapi membentuk panjang atau ancak panjang yang biasanya berbentuk kapal. Sedangkan telur memiliki wadah sendiri yang biasanya berbentuk rumbai-rumbai. Tahap kedua, arak-arakan panjang mulut. Panjang mulut akan diarak bersama-sama menuju masjid, musola, atau tempat melaksanakan acaranya tersebut. Arak-arakan ini biasanya diiringi dengan lantunan sholawat, hadrut, atau marawis yang menambah suasana religius, sehingga akan semakin ramai dan semakin banyak masyarakat yang akan mengikuti dan meramaikan tradisi ini. Hal tersebut jugalah yang menjadi salah satu alasan tradisi ini masih lestari hingga saat tahap ketiga, yaitu acara keagamaan.
Setelah sampai di lokasi utama, acara dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi, doa bersama, pembacaan sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, serta tauziah oleh tokoh agama setempat seperti Pak Ustadz yang dibantu oleh remaja-remaja yang di setempat itu juga. Dan tahap terakhir adalah tahap keempat, yaitu pembagian panjang mulutnya. Setelah didoakan, panjang mulut akan dibagikan kepada masyarakat. Momen ini menjadi simbol kebersamaan, keberkahan, dan sedekah tanpa membedakan status sosial. Diharapkan dengan adanya tradisi panjang mulut ini, masyarakat Serang dapat meningkatkan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, mempererat tali silaturahmi dan persatuan masyarakat, menumbuhkan sikap gotong royong dan kepedulian sosial, serta melestarikan budaya lokal yang bernilai Islami, dan juga menanamkan nilai agama pada generasi muda. Dengan adanya tradisi ini diharapkan masyarakat tidak hanya merayakan Maulid Nabi secara seremonial saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai kesimpulan, tradisi panjang mulut khas Serang merupakan warisan budaya religius yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan spiritual yang tinggi. Tradisi ini menjadi bukti bahwa Islam dan budaya lokal dapat berjalan selaras dan saling menguatkan. Panjang mulut bukan hanya berfungsi sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai sarana dakwah, pendidikan karakter, dan penguat solidaritas sosial. Oleh karena itu, pelestarian tradisi panjang mulut perlu terus dilakukan agar nilai-nilai Islam, kebersamaan, dan kearifan lokal tetap terjaga di tengah masyarakat.